Wanjai, wanjai, wanjai. Wanjai, tujai, trijai, sijai. Amin Rais. Saya singkat AR. Saya jadi keinget sebuah motor tahun 80-an, 90-an. Itu Binter AR. AR. Wah, keren sekali motor itu. Pada zamannya belum ada teknologi seperti itu. Di motor kecil sudah diterapkan yang seperti itu. Dia berpendingin air. Pertama kali itu. Modelnya juga sporty. Belum ada yang seperti itu waktu itu. Itu seperti halnya juga Pak Amin Rais. AR gitu. Pak Amin Rais. Itu juga revolusioner, luar biasa. Begitu keluar langsung menggebrak gitu kan. Menggebrak tapi bukan meja ya toh. Menggebrak das itu. Itu keren sekali. Bahkan reformasi itu ada campur tangan beliau. Ada apa ya? Ya itu tadi campur tangan beliau itu untuk melahirkan sebuah reformasi itu tadi. Itu luar biasa sekali. Saya keinget, oh iya ya, Pak Amin Rais itu apakah sebuah kebetulan? Saya singkat AR, terus ada motor yang namanya zaman dahulu juga Binter AR. Nah itu toh. Tapi ada kesamaan juga gitu. Setelah menghentak motor Binter AR itu, terus namanya apa? Produk kan kadang itu disuntik mati. Nah sekarang udah nggak terbit lagi itu. Binter AR itu sudah selesai, nggak diproduksi lagi, nggak keluar lagi. Nah, kalau yang hidup itu semuanya pasti mati gitu, termasuk saya, Pak Amin Rais dan semuanya itu pasti meninggal dunia gitu loh. Tapi itu kita berserah aja. Kembali lagi kepada Pak Amin Rais. Wih, sangat luar biasa, sangat wanjai sekali menurut saya ya toh. Wanjai itu ada unsur di luar kebiasaan, luar yang apa ya? Yang wow, yang heboh, yang gokil. Nah, saya sebutnya wanjai itu. Meskipun ada aroma anjay juga gitu. Itu terus saya, wah ini kayaknya istilah yang wanjai sekali ini gitu kan. Ngomong-ngomong tentang Pak Amin Rais itu juga apa ya? Beliau nggak pernah surut, selalu di permukaan, ya toh. Berita-berita sepak terjang beliau itu selalu di permukaan. Saya jadi ingat hewan-hewan di lautan itu di permukaan. Kalau ikan paus itu kan sesekali muncul ke permukaan itu untuk menghirup oksigen. Nah, kalau yang sering dan apa ya sebagian besar selalu di permukaan adalah plankton. Nah, kalau plankton itu saya ingat di film SpongeBob. Bagaimana si plankton itu dengan strategi akal-akalannya untuk merebut resep itu, tapi selalu gagal. Nah, itu dia. Sangat wanjai sekali plankton itu. Ada yang patut kita tiru adalah tidak kenal menyerah. Wah, itu. Pak Amin Rais menurut saya juga begitu. Selalu di atas itu berita tentang beliau itu, kan? Selalu di atas itu. Entah statement-statementnya, entah itu apa ya, gagasan-gagasan beliau itu selalu di atas itu loh. Always on top. Wih. Top. Wih. Ada istilah kan top marko top. Nah, kalau saya wanjai sekali ini ya toh. Pak Amin Rais itu. Dari yang dulu pernah yang apa ya, yang mencuat. Bahkan sampai sekarang juga masih pada inget itu. Yang katanya mau engklek itu dari Jogja ke Jakarta gitu. Wow, wanjai sekali gitu kan. Nah, itu yang baru-baru ini sebenarnya nggak baru banget sih, tapi ada yang baru, terus ada yang baru lagi. Nah, kalau yang baru banget adalah menyanjung Bapak Jokowi sebagai Bapak Bangsa. Wow, wanjai bukan? Oh, sebenarnya kalau disampaikan orang lain mungkin saya juga ya apa ya nggak curiga atau apa gitu karena oh ya mungkin sudah layak gitu disebut sebagai Bapak Bangsa. Kalau Pak Harto itu kan Bapak Pembangunan, ya kan? Nah, kalau ini kok tiba-tiba terus Pak Jokowi adalah Bapak Bangsa. Dan yang yang mengeluarkan statement itu adalah beliau Pak Amin Rais tadi. Padahal sebelumnya itu, wah itu sempat heboh juga. Sebelum itu kan heboh gitu loh. Kan pemilu itu tahun 2024. Memang masih jauh sih gitu kan. Masih jauh, tapi kan persiapan itu selalu kan.
persiapan. Memang persiapan itu selalu lebih lama daripada pertandingan. Seperti halnya bola, ya kan? Persiapannya lama, berlatihnya tuh lama, tapi pertandingannya cuma beberapa menit aja. Termasuk juga itu Partai Umat itu toh, itu kan nggak lolos untuk jadi apa itu ya, peserta pemilu yang ada gambarnya dan dicoblosnya kayak gitu tuh. Itu nggak lolos, terus kayak semacam bikin konferensi pers gitu kali ya. Kalau kompres itu panas dingin kan ada itu, panas dikompres dulu gitu, dingin dikompres, ada kompres panas kompres dingin kayak gitu kan. Nah kalau Pak Amin Rais itu kompres tentang yang kenapa nggak lolos itu. Tapi yang menurut saya apa ya, pikiran beliau itu kadang ya kita nggak tahu kan, karena kita bukan Tuhan yang maha tahu gitu loh. Itu beliau Pak Amin Rais itu menyatakan bahwa Partai Umat itu nggak lolos itu karena ada upaya penjagalan oleh kekuasaan yang di atas. Meskipun nggak menyebut nama, tapi kan orang sudah berasumsi ya toh. Itu berasumsi, wah ini ya, nama itu yang dituju gitu loh. Bukan berarti kalau yang satunya misalnya, ini sudah diatur, dijegal sama yang di atas. Kalau yang dimaksud di atas itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, nah itu harus legowo dong gitu. Tapi yang dalam konteks ini bukan, tapi mengarah ke sosok gitu loh. Sosok di negeri ini, katakanlah pemerintahan nanti kaitannya sama presiden kayak gitu. Nah itu kayak menurut saya sih, itu kayak beliau melemparkan bola panas gitu loh. Bola panas yang liar atau bola liar yang panas. Sehingga mengundang asumsi-asumsi itu tadi. Padahal kan asumsi itu belum tentu benar gitu loh. Kalau semuanya itu didasarkan asumsi, ya repot. Negara itu ada aturan-aturannya, bukan berdasarkan asumsi. Misalnya kalau di KPU itu ada syarat-syarat tertentu, nah berdasarkan itu, bukan berdasarkan asumsi. Bukan berarti kalau ada asumsi terus ada bisumsi, bukan. Itu beda lagi gitu loh. Wah ini baru sadar, ini kayak stand up komedi. Seperti stand up komedi. Tapi ini saya tekankan bahwa ini, bahwa saya itu stand up tidak harus komedi gitu loh. Bahwa berdiri nggak harus komedi. Kalau toh ada komedi, itu bonus saja itu Bu. Ini keinget Aldi Taher juga gitu. Kalau nyanyi ini Oasis Aldi Taher. Jadi seperti Aldi Challenger. Balik lagi ke AR Amin Rais. Itu sampai di mana tadi tuh? Asumsi. Ya, asumsi. Jadi semacam melemparkan bola panas yang liar gitu loh. Wah, kan berbahaya sekali ya toh. Masuk ke perkampungan ya kobongan. Kebakaran, mengakibatkan kebakaran, namanya bola panas dan liar. Kalau bola panas untuk akrobat itu ada, itu malah bagus itu loh. Tapi kalau bola panas dan liar dalam peri kehidupan berbangsa ini sangat berbahaya sekali gitu kan. Nah itu, apa Pak Amin Rais itu juga nggak apa ya, mengaca atau apa ya, introspeksi diri lah mungkin seperti itu. Kenapa ya kok gagal kayak gitu? Tapi menurut saya kan cukup apa ya? Partai Umat sendiri kan partai baru gitu. Yang namanya baru itu kan ya belum tentu berhasil, belum tentu dobrakannya itu sukses gitu. Belum lagi basicnya kan Muhammadiyah. Pak Amin Rais sendiri juga Muhammadiyah. Terus biasanya kalau partai-partai itu kan punya loyalis. Nah terus baru terus mendirikan apa itu namanya, beliaunya kan mendirikan partai di mana partai yang lama itu masih berdiri gitu loh. Masih berdiri dan kokoh gitu kan. Nah di situ jadi partainya apa ya seperti itu. Belum lagi Partai Umat itu apa ya, politisi-politisi di dalamnya itu agak kurang menurut saya itu. Partai Umat kan ada siapa di situ, ada Pak Amin Rais sendiri udah pasti dong gitu. Terus MS Kaban. Nah, MS Kaban itu saya nggak kenal, nggak tahu banyak, tapi melekat gitu. Karena saya keingat dengan nama sebuah tempat itu, Kaban Jahe. Nah, itu apakah ada kaitannya? Entahlah gitu. Terus ada Ansufri,
Idrus Sambo. Nah, itu yang saya bikin melekat, bah, ini apanya sama Pak Sambo ya, gitu kan. Ya, itu urusan mereka lah, gitu. Nah, itu yang politisi-politisi di Partai Umat, gitu. Belum lagi track record-nya. Nah, track record-nya itu dulu kan sangat, apa ya, sangat menggelegar sekali, gitu loh. Menggelegar, membahana, cetar lah kalau kata Mbak Syahrini itu, ya kan. Itu ada track record-nya tuh, Mbak Nino Warisman itu dulu juga ikut memotori berdirinya itu juga menurut saya tokoh lah, tokoh penting gitu. Tapi terus mundur itu. Mbak Nino Warisman itu mundur. Nah, ingat Nino Warisman, saya ingat itu puisinya itu, puisinya yang fenomenal itu. Tapi saya nggak bacakan di sini lah gitu. Nah, itu sangat panjang sekali. Mbak Nino Warisman mundur. Terus ada Mas Agung Rosin mundur. Nah, yang lebih wanjai lagi adalah itu 26 pengurus di Kota Depok itu mundur. Nah, mundur berjamaah ini namanya, ya toh. Belum lagi statementnya Pak Amin Rais itu kadang apa ya? Kritiknya terus statementnya itu kok kayak agak ya maaf kata kurang berbobot itu. Kadang melabeli misalnya istilah-istilah itu apa? Bahwasanya Pak Presiden itu seperti halnya bebek lumpuh gitu. Wow, wanjai sekali gitu kan. Kalau bebek goreng itu enak gitu. Enak, asik gitu kan. Tapi kalau bebek lumpuh, waduh ini kok kayak terlalu sekali. Ini wanjai sekali ini gitu kan. Nah, terus belum lagi tahun 2019 itu kayak mengkiaskan gitu. Bahwa yang kita hadapi ini seperti halnya perang Badar gitu. Wow. Wanjai gitu. Kok di apa ya? Kiaskan seperti itu gitu kan. Meskipun kita tahu juga gitu loh. Bahwa itu mungkin untuk menyulut asumsi terus empati gitu. Biar mendapat simpati dari khalayak umum kepada beliaunya Pak AR itu. Tentu saja Pak AR kan harapannya kan berimbas ke Partai Umat itu tadi. Termasuk penamaan kan juga gitu, Partai Umat. Umat. Nah, itu kan. Nah, balik lagi ke tentang jegal-menjegal itu. Itu menurut saya yang di awal tadi itu asumsi yang dilontarkan ada pihak yang menjegal itu kalau Pak Presiden, Pak Jokowi itu menjegal kok menurut saya itu nggak penting sama sekali gitu loh. Karena kan urusannya banyak. Terus ya lebih baik mengurusi yang lainnya yang lebih penting gitu loh. Nggak ngurusi menjegal partai yang ya apa ya yang masa kita sebut partai gurem gitu. Itu kayaknya enggak deh gitu. Nah, terus ada lagi yang menarik, tapi ini bukan Pak AR tapi dari ketumnya itu yang mengungkapkan bahwa Partai Umat itu akan mengalahkan PAN. Wow, wanjai gitu kan. Kayak sesumbar lah gitu, seperti itu. Tapi apapun itu, tentang Pak Amin Rais, saya juga jadi teringat ini sebuah lagu gitu toh. Patua sudahlah, kamu sudah terlihat lelah, oh ya. Patua sudahlah, lagunya Elpa Mas. Oke, saya Sijai, salam dari Wanjai.